Pikir jauh ke depan bahwa bumi ini hanya satu, Jogja ini ya cuma ini. Kalau kita tidak kelola dengan bijaksana, besok kita akan seperti apa? Malah sebenarnya konsep keberlanjutan itu kan ketika kita bisa memenuhi kebutuhan generasi. Kaitan dengan sustainability, karena hari ini kita itu punya perda ekonomi hijau, perda DIY tentang pembangunan ekonomi hijau. Terkait dengan itu OPD yang memberikan supporting system terhadap pembangunan infrastruktur wilayah, sehingga kita juga berharap dan selama ini sudah disampaikan, sudah lakukan supporting system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rembuk, kembali lagi di Rembuk Jogja. Jadi Sobat Rembuk, daerah istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah yang terdapat aktivitas pertambangan di dalamnya. Maka kita harus juga memastikan bagaimana aktivitas pertambangan ini bisa berkelanjutan. Dampaknya dirasakan oleh semua kalangan, termasuk yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hal itu, maka kita perlu melakukan yang namanya adalah analisis biaya dan manfaat. Bagaimana analisis biaya manfaat ini bisa berguna untuk keberlanjutan aktivitas pertambangan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, dan bagaimana itu bisa juga diimplementasikan dalam perda daerah istimewa Yogyakarta, kita akan bahas bersama narasumber kita. Sobat Rembuk, kembali lagi di Rembuk Jogja bersama saya Sabti Abdul, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan analisis biaya dan manfaat pertambangan dengan peningkatan nilai tambah di daerah istimewa Yogyakarta. Bersama saya sudah ada 3 narasumber yang akan membahas hal ini bersama kita semua. Dan di sini sudah datang bersama kita semua ada analis kebijakan media Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Seda DIY, ada Pak Dihin Habrianto SHMA. Selamat datang Pak. Selamat datang. Wah, ini Selamat boleh sore. disapa dulu Sobat Rembuk Pak. Oh, selamat apa ya? Selamat Halo selamat Sobat berjumpa Rembuk. lagi. Selamat berjumpa lagi Sobat Rembuk Rembuk. Jogja. Dan di sini juga sudah ada akademisi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau adalah Dr. Wahyu Yun Santoso SHM Hum LLM. Halo Pak, selamat datang Pak. Terima kasih Mas Satya. Baik, dan juga kembali bersama kita semua anggota DPRD DIY Dr. Haji Aslam Ridho MAP. Halo Pak, selamat datang Pak. Alhamdulillah sehat, walafiat. Sehat. Selamat ketemu kembali sahabat Rembuk Jogja. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang cukup hangat ya di kalangan kita, dan ini kita akan mengkaji dari berbagai macam sudut pandang, dan kita mungkin akan memulai ya obrolan ini. Saya akan menanyakan kepada Pak Dihin terlebih dahulu ini. Ini adalah terkait analisis biaya dan manfaat pertambangan dengan peningkatan nilai tambah di DIY. Nah, kalau dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan di Seda DIY ini Pak, terkait dengan analisis ini yang sudah dilakukan seperti apa Pak? Nggih, matur nuwun Mas. Terkait kegiatan kami di tahun ini sebetulnya ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang di tahun-tahun sebelumnya. Oke. Jadi di tahun 2023 itu ada beberapa kelompok masyarakat yang hadir di tempat kami, kemudian menyuarakan suara hatinya bahwa rumahnya, kampungnya terdampak akibat pertambangan. Ada yang sumurnya kering, rumahnya bentet, dan lain sebagainya. Awalnya dari situ. Kemudian setelah itu kami mencoba untuk, karena juga dengan diskusi dengan teman-teman yang lain, kami mencoba dari Biro Infrastruktur ini untuk masuk ke dalam wilayah, katakanlah wilayah yang sensitif nih, karena istilah tambang ini cukup sensitif, dan karena kalau kita mau apa ya, karena namanya katakanlah mau menata
bisa saja dianggap mengganggu zona nyaman orang lain, biasanya seperti itu. Jadi sebetulnya bukan mau mengganggu ataupun mau mendegradasi pendapatan teman-teman yang nambang katakanlah. Namun kami lebih ke arah bagaimana sebetulnya tata kelola tambang di DIY ini yang bisa menjamin keseimbangan alam, kemudian sosial dan juga masyarakatnya yang terdampak dari sisi penambang maupun dari sisi masyarakatnya yang yang terdampak akibat. Oke, berarti tidak ingin membatasi atau melarang secara full terkait pertambangan gitu ya Pak ya? Tidak. Cuma supaya semuanya tetap seimbang ya, bagaimana semuanya tetap bisa berjalan dan supaya semua seimbang gitu ya. Oke, terus langkah-langkah yang dilakukan Pak? Jadi karena kita bicara tata kelola, ini sebetulnya dari sisi tata kelola itu berarti ada dari sisi bagaimana seorang bisa nambang, berarti tata perizinannya, awal perizinannya, kemudian setelah itu bagaimana implementasi pelaksanaan izin tambang di lapangan, kemudian yang terakhir pasca penambangannya seperti apa. Kan pasti yang namanya nambang itu pasti ngerusak, nggak mungkin nggak ngerusak karena ngeruk, gali pasti ngerusak. Terus pasca tambangnya seperti apa? Itu dari sisi pengolahannya. Kemudian kami kaitkan dengan bagaimana dampak lingkungannya. Dan yang terakhir, dari sisi analis biaya dan manfaatnya. Apakah kalau secara hitung-hitungan sebetulnya masyarakat dalam hal ini untung atau rugi, pemerintah dalam hal ini untung atau rugi, atau demikian. Mungkin dari kerangkanya seperti itu, Mas, kajian kami hari ini. Oke, berarti memang ada upaya menganalisis kebijakan-kebijakan sampai tadi implementasi dan pasca pertambangannya seperti itu ya Pak. Oke, dari analisisnya boleh disampaikan seperti apa yang sudah dilakukan? Kalau secara garis besar sebetulnya seluruh aturan pertambang yang ada itu sudah cukup baik. Tapi yang paling krusial mungkin bagaimana penegakannya, seperti itu mungkin Mas. Jadi dari sisi perizinan kami menemukan juga bahwa di satu sisi masyarakat yang mengajukan izin itu juga ada yang mengeluh mungkin agak susah. Tapi di sisi lain, di sisi birokrasi sebetulnya agak susah itu mungkin ada rambu-rambu yang harus dipenuhi, hingga mungkin dianggap itu susah. Nah, mungkin seperti itu secara garis besarnya. Kemudian dari sisi implementasi di lapangan memang masih banyak mungkin para pekerja atau penambang ini yang mungkin belum, entah itu belum tahu atau mungkin belum mau tahu atau bagaimana kami kurang tahu. Jadi banyak ditemukan di lapangan para penambang, sebagian besar itu memang bukan saya katakan tidak taat, tidak, cuman dalam memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi itu banyak aspek yang tidak terpenuhi. Saya mau nyebut secara kasar juga nggak mungkin. Jadi mungkin dimengerti bahwa untuk bisa menambang harus memenuhi A, B, C, D, E, F, G. Ini kebanyakan persyaratan. Setelah mendapat izin 6 bulan kemudian katakanlah harus punya kepala tambang umpamanya. Itu tidak dipenuhi. Kemudian kalau nambang harusnya ya kalau lokasinya A, B, C, D, E, ya harusnya di lokasi itu. Gitu. Tapi di lapangan kejadiannya mungkin tidak seperti itu. Ada yang izin nambangnya segelas itu, tapi nambangnya semeja, itu juga ada. Kemudian yang nambangnya harusnya A, B, C, D, tapi nambangnya di B, C, D, E, F, G, itu juga ada. Jadi variasinya macam-macam, Mas. Yang ini kan berarti butuh pengawasan implementasi tambang di lapangan yang cukup kuat. Nah, kemudian dari pasca tambangnya sendiri, karena menurut regulasi, pasca tambang itu kan harus ada pemulihan lingkungan, reklamasi, karena tambang pasti rusak. Reklamasinya seperti apa? Ya ini menurut hemat kami, aturan reklamasi saat ini masih terlalu, katakanlah, ringan. Terlalu ringan ya? Untuk dibandingkan dengan efek yang kerusakan yang telah dibuat. Kemudian, itu dari sisi tata kelola, kemudian dari sisi lingkungan hidup
akibat pertambangan ini kita bisa melihat sendiri, nggak usah kita ceritakan bagaimana kalau kita bicara tentang tambang non galian C pasir di sepanjang Merapi sampai pantai selatan, ini kan kita bisa lihat sendiri kondisinya seperti apa gitu. Jadi kami cukup prihatin karena khususnya tambang pasir ini kita di Yogyakarta secara budaya punya sumbu imajiner. Sumbu imajiner ini sudah diuri-uri sejak tahun 1700-an. Dan secara budaya sudah diuri-uri dengan ritual budaya. Di atas ada labuan Merapi, di bawah ada labuan Parangkusumo. Ini sebagai penanda sebetulnya poros istimewanya DIY. Karena bukti poros istimewaan DIY itu kan adalah gumuk pasir. Dan hari ini kita melihat gumuk pasir sedang tidak baik-baik saja. Karena kondisinya setiap tahun menurun keluasannya. Kalau tahun 76 itu 417 hektar, hari ini tinggal 17 hektar. Kami perlu tahu kenapa gumuk ini tidak tumbuh, gitu loh. Karena ternyata salah satu faktornya setelah kami temukan data di lapangan, antara supply dan demand, antara material yang keluar dari perut Merapi dengan yang diambil, itu lebih banyak yang diambil. Itu makanya jawaban kenapa pasir tidak turun sampai di selatan, sehingga gumuk tidak tumbuh. Ya, ini yang kami mencoba untuk memperbaiki tata kelola agar atau menyumbang pikir untuk perbaikan tata kelola tambang di DIY, karena DIY ini daerah istimewa. Jadi kita bicara tambang seharusnya tidak hanya bicara tentang persyaratan, kemudian implementasi, tapi juga kita harus berbicara tentang keseimbangan. Bagaimana alam DIY ini juga harus kita jaga, gitu. Karena alam ini bukan hanya milik kita hari ini, gitu loh. Anak cucu kita juga masih butuh pasir ke depannya, gitu loh. Kalau hari ini kita habiskan tanpa bijaksana, ya nanti anak cucu kita seperti apa. Kemudian kalau kita tidak memberikan pantai selatan itu hak untuk mendapatkan pasir, ya nasib di selatan seperti apa, gitu loh. Ya itu mungkin hal-hal seperti itu yang mari kita sama-sama kelola dengan bijaksana apa yang menjadi kekayaan alam DIY dengan istimewa, agar keberlanjutan alam DIY ini juga tetap lestari, tetap enak untuk ditinggali, nyaman dihuni, air juga tetap cukup ada, dan lain sebagainya. Karena saat kami melakukan kajian, kami juga menemukan bahwa cekungan air tanah yang ada di atas itu berkurang cukup banyak, sampai hampir sekitar 2,3 meter per tahun berkurang. Nah, ini akibatnya kan kita bisa rasakan tidak sekarang, tapi nanti. Kalau ini terus dibiarkan, kan air itu ada dari utara. Kalau utara tidak terkonservasi dengan baik, insya Allah satu ketika kita yang di kota nggak akan kebagian air. Oh, bisa habis airnya Pak itu. Hal-hal semacam itu yang mungkin harus kita pikirkan bersama. Jadi bukan dalam arti kita akan membatasi untuk secara tegas tidak karena anti, enggak. Tapi kita harus berpikir jauh ke depan bahwa bumi ini hanya satu, Jogja ini cuma ini. Kalau kita tidak kelola dengan bijaksana, besok kita akan seperti apa? Itu yang harus kita sikapi, Mas. Oke, berarti memang perlu juga ya kita pikirkan terkait dengan keberlangsungan ya penambangan ini menjadi penambangan yang bisa ada keberlanjutan dan nanti juga ada keseimbangan ekosistem juga. Nah ini kalau dari Dr. Wahyu nih terkait dengan keberlangsungan tambang nih Pak, apakah di DIY ini bisa memungkinkan ada keberlanjutan? Kalau memungkinkan seperti apa nih yang harus kita upayakan nih Pak? Oke, kasih Mas Satya. Ya, jadi ketika kita membicarakan aspek keberlanjutan itu kan tidak berarti suatu aktivitas itu berlangsung terus-menerus. Yeah. Itu yang harus diperhatikan gitu ya. Malah sebenarnya konsep keberlanjutan itu kan ketika kita bisa memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tapi tanpa mengganggu generasi akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Gampangannya, kalau sekarang saya bisa seperti ini, berarti keberlanjutan itu maka anak cucu saya juga bisa sekurangnya seperti saya sekarang. Misalkan makannya sekarang enak, misalkan tadi air itu tinggal nyedot ke pompa gitu ya, sama seperti itu. Masih kalau bisa. ternyata kemudian 20 tahun lagi ternyata kesusahan berarti kita nggak bisa keberlanjutan. Oke. Nah perspektif itulah yang kemudian perlu
perhatikan. Karena apa? Keberlanjutan itu tidak hanya juga sekedar kita bicarakan di satu titik dengan titik lainnya. Kalau kemudian misalkan tadi yang disampaikan Pak Dihin gitu ya, bahwa ini apakah kemudian berarti izin itu di stop sama sekali, kemudian tidak boleh sama sekali? Sebenarnya tidak. Kita perhatikan dulu yang existing sekarang itu apakah sudah melampaui daya dukung, daya tampungnya atau belum? Atau kemudian yang existing sekarang itu memang sudah memperhatikan keberlanjutannya atau belum? Karena kemudian kita bicarakan, kalau katakanlah saja, misalkan tambangnya itu sustain gitu ya, sustainability-nya terpenuhi. Pertanyaannya tadi, sustainability dalam lingkup yang lebih luas lagi, bentang alam, terpenuhi enggak? Kalau kemudian, Pak, di sana itu pasirnya masih banyak kok, tambang sana pokoknya pakai aturan main semua kok. Katakan seperti itu ya, kita bicarakan, oke berarti di sana sustainability-nya terpenuhi. Permasalahannya ketika sekarang jatahnya 10 di sana, kita penuhi dengan 10, apakah dengan 10 dipenuhi di Merapi dengan plot-plot tambang tersebut, lantas kemudian kita bicarakan apakah itu sustain untuk yang lainnya. Misalkan tadi kalau Pak Diin bicarakan masalah gumuk pasir gitu. Itu satu angka yang sangat fantastis tadi. 50 tahun bisa berkurang 400 hektar gitu kan. Oke, berarti kalau kita ngomongin sustainability itu kita juga bisa ngelihat apakah yang kita kerjakan sekarang bisa tetap dilakukan ke depannya. Jangan sampai itu habis di masa sekarang ya, Pak. Itu pembahasan cukup menarik dan mungkin Sobat Rembuk kita akan bahas juga lebih lanjut lagi di segmen 2 dan tetap ya stay tune di Rembuk Jogja bersama para narasumber kita dalam analisis biaya dan manfaat pertambangan dengan peningkatan nilai tambah di DIY. Jogja, sebuah nama yang tak sekedar kota, namun sebuah filosofi nyata. Sebuah keistimewaan yang terukir dari Merapi hingga samudra. Sumbu imajiner, warisan jutaan tahun yang menjadi denyut nadi kehidupan. Simbol keharmonisan, alam, manusia, dan budaya sebagai sebuah tatanan. Namun, di balik keindahan terselip sebuah ancaman. Aktivitas pertambangan mineral di tanah Jogja membawa serta risiko bencana. Tanah longsor dan pencemaran udara, hilangnya resapan air dan tandusnya sabana. Bahkan ancaman bagi ikon dunia. Pembentukan gumuk pasir Barhan di Parangtritis yang proses pembentukannya terganggu akibat suplai pasir dari Merapi yang kritis. Kita sering melihat keuntungan ekonomi dari tambang, tapi pernahkah kita menghitung biaya sebenarnya? Biaya perbaikan jalan dan jembatan, kerugian akibat konflik sosial, dan yang paling mahal, biaya pemulihan lingkungan yang bahkan bisa melebihi pendapatan yang diterima. Ini adalah biaya yang tak terlihat, namun dampaknya nyata dan abadi. Masyarakat adalah garda terdepan yang menanggung resiko. Mereka adalah penerima resiko yang seringkali terabaikan. Hak atas keselamatan dan lingkungan yang sehat adalah hak asasi yang wajib dilindungi negara. Apakah kita akan membiarkan keistimewaan Jogja menjadi tumbal pembangunan sesaat? Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah merespon Instruksi Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 adalah langkah awal. Kini, pembahasan Raperda Pengolahan Usaha Pertambangan menjadi momentum krusial. Analisis biaya dan manfaat harus menjadi landasan utama. Ini bukan hanya tentang profit, tapi tentang keberlanjutan. Hamemayu Hayuning Bawono. Masa depan sumbu imajiner dan Jogja ada di tangan kita. Jelas sudah menjadi pilihan, menghentikan kerusakan demi melindungi keistimewaan. Bukan membiarkan atau malah mengabaikan. Mari bersama menjaga Jogja demi generasi mendatang yang istimewa. Sobat Rembuk, kita kembali lagi di segmen 2 di podcast ini dan tadi sudah dibahas cukup menarik ya terkait dengan sustainability, di mana yang kita lakukan hari ini juga harus bisa dilakukan ke depannya. Jadi istilahnya jatahnya itu tidak diselesaikan di depan, tapi bagaimana ini bisa tetap berlangsung. Nah, tadi kita juga sempat ngobrol dengan Dr. Wahid terkait dengan keberlanjutan atau sustainability ini. Oke Pak, boleh kita lanjutkan lagi Pak? Oke, monggo Pak.
Ya, jadi kalau gampangannya tadi kan angka yang fantastis ketika dalam 50 tahun, rentang 50 tahun itu 400 hektar hilang gitu ya. Hilang ya. Berarti setiap tahunnya itu kan 8 hektar sendiri. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya kan simpelnya tadi keberlanjutan pada tapak, kepada lokasi gitu katakanlah. Ini kami tambang itu berlanjut loh. Apa keberlanjutannya terpenuhi. Tapi di sisi lain katakanlah ternyata karena suplai pasir tidak terpenuhi terus-menerus, kita bicarakan katakanlah tadi, oke lah, katakanlah separuh saja atau kemudian seperberapanya saja. Berarti bisa jadi memang 10 tahun lagi gumuk memang tinggal cerita saja kan seperti itu. Nah, itu yang berarti keberlanjutan pada level tapak saja tidak bisa mendukung keberlanjutan pada level bentang, landscape. Yang lainnya. Jadi ada dampak-dampak ke bentang yang Betul, lain. apalagi kemudian kalau permasalahannya sebenarnya pada level tapak sendiri banyak isu-isu permasalahan. Mungkin berizin, tapi berizinnya tidak sesuai dengan pelaksanaan, tidak mengelola lingkungan, harusnya cuma 1 gelas tapi kemudian satu meja seperti itu. Nah, itu permasalahan seperti itu yang akhirnya menjadi isu permasalahan. Kenapa diperlukan satu tindakan yang ya gampangnya lah extraordinary, di luar dari kebiasaan kan seperti itu. Nah, kalau yang sebenarnya menjadi menarik ketika membicarakan konteks tersebut, maka simpelnya apakah satu kegiatan pertambangan itu memang sudah memenuhi kewajiban-kewajiban lingkungan yang diperlukan atau tidak. Nah, ketika kita bicarakan konteks tersebut, maka simpelnya perlindungan lingkungan itu tidak bisa dilakukan hanya pada satu sisi. Oke. Nah, kemudian tidak ada yang namanya hukum lingkungan, peraturan sebenarnya ditujukan untuk menghentikan aktivitas, itu nggak ada sebenarnya. Karena apa? Aktivitas pasti punya dampak. Kalau kemudian katakanlah tadi bahasanya, oke lah mungkin bahasa Pak Diin agak-agak frontal gitu ya, perusakan itu kan merusak. Oke lah kita bahasakan dengan dampak. Setiap aktivitas pasti punya dampak. Aktivitas tambang punya dampak kan gitu misalnya gitu. Ya itu dampak toh Pak, namanya dikeruk ya dampak bukan perusakan. Pertanyaannya, apakah dampak itu sudah dikelola dengan baik atau belum? Kalau dampak itu pasti terjadi, apakah kemudian yang dipikirkan, yang dilakukan sudah memastikan bahwa misalkan, oh dampaknya ternyata perlu bisa diatasi, tangannya gimana? Oh ternyata dampaknya perlu untuk diminimalkan, berarti cara meminimalkannya gimana? Tetapi ada juga dampak yang pasti tidak terjadi dari suatu aktivitas itu ketika dampak itu semestinya dihindari. Nah kita bicarakan misalkan daya dukung, daya tampung sudah terpenuhi nih, maka wajar sekali ketika kemudian stop dulu lah. Yang sudah, oke sudah, ditata dulu, kita tidak mengganggu. Tetapi bukan berarti ntar dulu, ini daya dukung, daya tampung kan sudah terlampaui nih. Ntar dulu ya, mohon yang mengajukan permohonan, izin dan seterusnya, kita alihkan dulu, kita hentikan dulu, karena yang ini ditata dulu. Kan tadi, gambarnya ada porsi 10 kue dibagi 10, sustainability itu tidak identik dengan adil dibagi rata. Enggak. Kalau 10 dibagi 10 kemudian habis kemudian permasalahannya apakah itu sustain untuk yang selanjutnya. Nah, itu yang menjadi kunci permasalahan. Oke, berarti kalau nanti ketika dikaji perlu diberhentikan dahulu tuh bukan untuk selamanya ya. Bukan. Nah, itu yang kemudian menjadi salah kaprah ketika misalkan seolah-olah ini ada kajian perlu untuk kemudian ditunda terlebih dahulu atau kemudian dipikir terlebih dahulu atau kemudian direm gitu. Kan perlu ada nih, kita naik kendaraan aja kan rem sangat penting nih untuk mengatur lajunya, tidak semuanya tuh laju terus kalau nggak direm remblong seperti itu. Nah justru itu sebenarnya pertanyaan paling mudah, jangan sampai terjadi remblong. Ketika remblong kita hanya bisa akhirnya oh ternyata sudah seperti ini, oh ternyata sudah seperti ini. Itu sebenarnya. Konteks kebijakan, konteks peraturan kan idenya untuk itu. Oke, jadi aturan ada untuk melindungi semuanya ya. Nah, ini saya akan beralih nih ke Pak Aslam terkait dengan tadi sudah di-spill bahwa aturan itu ada untuk melindungi semuanya, Pak. Kalau sekarang terkait dengan persiapan raperda terkait dengan penambangan ini seperti apa? Hari-hari ini di DPRD DIY lagi ada kegiatan pembahasan raperda tentang pertambangan. Nah, memang terkait dengan pertambangan itu tidak serta-merta hanya soal bunyi klausula saja. Yang disampaikan beliau berdua itu, yaitu yang mau kita regulasikan gitu.
Jadi kalau dasar pijakan pikir kita tentang pertambangan itu kan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, tanah, air, dan udara dikuasai oleh negara, dikelola sebesar mungkin untuk kemakmuran rakyatnya. Tadi dulu kayak gitu tuh, tadi beliau itu. Sebesar mungkin untuk kemampuan rakyatnya itu memang negara bertanggung jawab. Negara bertanggung jawab agar daya tampung, daya dukung itu terdistribusi, bukan hanya hari ini. Tapi bagaimana negara tetap bertanggung jawab sampai dengan negara ini ada. Nah, ketentuan lebih lanjut tentang ketentuan pasal 333 itu diatur dengan peraturan undang-undangan, dengan undang-undang. Nah, salah satu undang-undang yang mengatur tentang tanah, air, udara itu kaitan dengan pertambangan. Karena salah satu yang ada di tanah, yang ada di udara, karena tambang itu juga ada dampaknya juga bagi udara dan air. Nah, salah satu yang mengatur tentang sebesar mungkin untuk kemampuan rakyatnya itu Undang-Undang tentang Pertambangan, Undang-Undang 4 tahun 2009. Nah, ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan pertambangan itu di dalam undang-undang itu pada intinya dikelola oleh negara, oleh pemerintah, oleh kementerian. Hanya di situ itu pemerintah dapat mendelegasikan kewenangan pengelolaan itu kepada pemerintah daerah. Kewenangan tentang pengelolaan oleh pemerintah daerah itu didelegasikan di dalam peraturan menteri. Kemudian peraturan menteri itu mengatur lebih lanjut tata cara pemerintah daerah mengelola kewenangan yang dilimpahkan itu dengan Perpres. Nah, Perpres 55 tahun 2022 mendelegasikan kewenangan pengelolaan pertambangan ini kepada pemerintah daerah. Jadi pada dasarnya kewenangan pengelolaan pertambangan ini kewenangan pemerintah pusat. Hanya kemudian dengan Perpres itu didelegasikan kepada pemerintah daerah. Apa yang didelegasikan? Yang didelegasikan ada 3. 1, kaitan dengan standarisasi pengelolaan pertambangannya. Kemudian yang kedua, kaitan dengan perizinan. Kemudian yang ketiga terkait dengan pembinaan dan pengawasan. 3 ini yang didelegasikan kepada daerah. Dalam hal ini daerah pemerintah provinsi. Nah, Perda itu hanya akan mengatur 3 kewenangan itu. Kewenangan kaitan dengan standarisasi pengelolaan pertambangan, kemudian perizinan, ada bermacam-macam izin itu, kemudian pembinaannya. Sehingga dalam rangka menerjemahkan ketiga kewenangan ini memang harus tersedia dokumen yang merupakan hasil kajian yang komprehensif menyeluruh. Kaitan misalnya di dalam peraturan pemerintah nomor 96 itu diperintahkan pemerintah provinsi itu sebelum menerbitkan izin dia harus punya dokumen pengelolaan wilayah pertambangan. Jadi wilayah pertambangan itu yang menentukan, yang mendesain itu gubernur, koordinasi bersama dengan bupati. Mana-mana yang perlu ditambang itu yang berhak mengusulkan gubernur, koordinasi dengan bupati. Nah, di titik ini pasti kan harus ada dokumen kajian dulu. Sebenarnya potensinya misalnya batuan atau pasir atau gamping atau kas. Tentu kita di pemerintah provinsi ini harus punya kajian dokumen kaitan dengan daya dukung dan daya tampung itu. Ketika menentukan ini loh wilayah pertambangannya neng kene itu. Itu harus berdasarkan kajian potensi. Sebenarnya daya dukung, daya tampungnya berapa sih gitu. Itu satu. Jadi wilayah pertambangan, yang pertama wilayah pertambangan itu kewenangan gubernur untuk mengusulkan. Yang kemudian ditetapkan oleh menteri. Karena sebenarnya yang berwenang menteri. Kemudian setelah punya dokumen wilayah pertambangan yang disetujui menteri, dia sudah punya keputusan menteri nomor 191 tahun 2022, itu wilayah pertambangannya sudah ditetapkan oleh menteri. Prasyarat yang kedua harusnya kita harus punya dokumen pengelolaan. Kalau sudah punya data sebaran itu, dokumen perencanaan pengelolaan seperti apa? Tentu treatmentnya berbeda dengan antara tambang batu andesit,
uruk, dengan pasir tentu beda dalam konsep desain pengelolaannya. Nah, desain pengelolaan ini penting kaitan dengan tadi itu. Izin itu kita berlakukan berapa tahun, kemudian dapat diperpanjang lagi apa tidak. Tentu berdasarkan peta daya dukung, daya tampung wilayah pertambangan tadi. Ini kaitan dengan dokumen pengelolaan. Kemudian kaitan dengan kalau tadi dari Biro PIW temanya hari ini adalah pembiayaan. Pembiayaan itu bisa dimaknai panjang, luas ya. Dampak ekonomi juga bisa dimaknai luas. Artinya biaya kegiatan tambang itu bukan hanya biaya penerbitan izin, biaya nilai ekonomi tambang, tapi juga biaya lingkungan. Itu yang juga harus kita hitung. Sehingga satu, wilayah pertambangan kita sudah punya. Kemudian dokumen pengelolaan pertambangan, ini yang kita masih proses. Kemudian kita juga prasyaratnya harus punya cetak biru blueprint, dan ini diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah provinsi harus punya cetak biru blueprint kaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi Ada keterlibatan masyarakatnya. Gitu, iya, jadi konsep pengelolaan pemberdayaan dan peningkatan masyarakat itu harus ada dulu. Konsepnya seperti apa gitu. Pemerintah provinsi harus punya blueprint cetak biru yang konsep pemberdayaan masyarakatnya ini harus juga disetujui oleh menteri. Sehingga jangan sampai nanti kegiatan tambang itu ternyata dari perspektif masyarakatnya itu tidak punya nilai tambah misalnya. Atau jangan sampai masyarakat kemudian dalam tanda petik posisi terdampak itu tidak terurai itu. Sehingga dokumen cetak biru kaitan dengan pemberdayaan masyarakat ini ya harus punya dulu. Nah, hari ini masih berproses. Konsep dokumen pengelolaan pertambangan berproses. Kemudian blueprint cetak biru pemberdayaan masyarakat juga masih berproses. Kemudian konsep reklamasi pasca tambang yang tadi didiskusikan itu juga masih proses. Kita harus minimal punya 3 dokumen itu. Nah, hari ini masih berproses. Kemudian kemarin di pembahasan di Pansus itu kita masih banyak diskusi terkait dengan naskah akademiknya. Pada saat kemudian kita mau masuk pembahasan ruang lingkup, ternyata memang kita kesulitan hari ini kita belum lengkap, belum tuntas kaitan dengan 3 dokumen itu. Sehingga proses pembahasannya ini masih berjalan menunggu simultan dengan penyusunan ketiga dokumen itu. Nah, terlepas dari itu semua bahwa seberapa penting sih perda tentang pertambangan, karena tidak ada regulasi yang memerintahkan secara atributif itu. Benar. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan secara atributif bahwa pemerintah provinsi diperintahkan membuat perda pertambangan, tidak ada. Yang ada adalah kewenangan pengelolaan pertambangan yang terdiri dari 3 itu, standarisasi, izin, kemudian pembinaan dan pengawasan. Nah, tentu meskipun tidak ada perintah atributif dari peraturan perundang-undangan di atasnya, tentu kita pemerintah provinsi bersama dengan DPRD tidak ingin dinaik kewenangan ini, menjalankannya kan tentu harus sesuai dengan yang karpe mengenai kewenangan itu. Dan kita tidak mau pada posisi yang kita itu enggak disalahkan nanti. Nah, ketika diberikan kewenangan itu, kita harus secara hati-hati menyusun melaksanakan ketiga kewenangan itu butuh kerangka regulasi. Oke, berarti namanya perda. Perda. Jadi kita bisa lihat juga ya dari Sobat Rembuk, apakah sudah ada urgensi sehingga perda ini harus segera digodok atau seperti apa atau diterbitkan? Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya masih di Rembuk Jogja. Sobat Rembuk, kembali lagi di Rembuk Jogja yang masih membahas terkait dengan analisis biaya dan manfaat pertambangan dengan peningkatan nilai tambah di daerah istimewa Yogyakarta. Tadi kita sedang ngobrol dengan Pak Aslam terkait dengan penyusunan perda ini sebenarnya urgensinya itu apa, Pak? Karena mungkin sudah ada peraturan-peraturan sebelumnya terkait peraturan menteri dan lain-lainnya, tapi kalau di DIY ini urgensi terkait dengan penerbitan perdanya itu seperti apa, Pak?
Ya itu tadi seperti saya sampaikan. Jadi Perda itu menjadi kerangka regulasi dalam rangka pemerintah daerah menjalankan pelimpahan kewenangan kaitan dengan pengelolaan pertambangan tadi, standarisasi, perizinan, dan pembinaan pengawasan. Nah, hari ini itu ada beberapa pengelola pertambangan yang izinnya habis. Oke. Habis itu ada yang habis di tahun 2024, ada yang habis di awal tahun 2025, dan regulasi kita ini kan dinamis. Dinamis itu maksudnya gini, Undang-Undang Pemerintahan Daerah 23/2014 memberikan kewenangan pada provinsi. Kemudian perubahan Undang-Undang 4 2009 menjadi Undang-Undang 3 tahun 2020 itu ditarik lagi kewenangannya ke pemerintah pusat. Kemudian di antara tahun 2020 sampai hari ini kan ruang vakum bagi pemerintah provinsi karena tidak ngurusi izin. Karena izinnya ada di pemerintah pusat dengan single submission itu. Nah, tiba-tiba tahun 2022 balik kemana kewenangannya. Sehingga dulu pada saat Undang-Undang 23 2014 ini sampai dengan 2020 kita sudah di baku ini menyusun perencanaan tiba-tiba ditarik. Lalu 2020 ya wis lah ditarik. Kita nggak mikir kayak gitu loh. Kemudian 2022 balik kemana kewenangan kelolaan. Nah, sementara izinnya yang hari ini terbit itu dulu kan izin, ada beberapa izin yang pada saat dipegang pemerintah pusat. Yang kita tidak paham story-nya. Nah, hari ini banyak pemegang izin yang sudah habis. Kemudian ada beberapa pengelola pelaku usaha pertambangan yang belum mengurus izinnya. Nah, DPRD pada posisi bicarane seluruh kegiatan pertambangan itu, izin pertambangan itu hidup gitu. Jadi semangat kami di DPRD memberikan support pada Pak Gubernur terhadap usul prakarsa Perda Pertambangan itu biar terurai bahwa kegiatan pertambangan itu ya sesuai dengan koridor regulasi yang disusun bersama-sama. Kaitan dengan sustainability. Karena hari ini kita itu punya Perda Ekonomi Hijau, Perda DIY tentang pembangunan ekonomi hijau, terkait dengan 17 subsektor itu. 3 di antara 17 subsektor itu energi, lingkungan hidup, tata ruang. Sehingga kaitan dengan pembangunan 3 subsektor ini juga harus memperhatikan green economy itu. Tidak bisa kemudian terus kene iki yo bagianku ditambah sakarap-karap gitu tanpa ada prinsip-prinsip lingkungan, tanpa ada prinsip-prinsip keberlanjutan. Nah, sekali lagi Perda DIY tentang pertambangan ini menjadi kerangka regulasi untuk siapa? Ya untuk kita semua, untuk pemerintah daerah, untuk masyarakat di lingkungan wilayah pertambangan, untuk pelaku pemegang izin pertambangan. Jadi kerangka regulasi ini untuk siapa? Ya untuk kita bersama. Untuk pemerintah daerah, untuk masyarakat di wilayah pertambangan, untuk pelaku pemegang izin. Agar sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tadi itu. Nah, terhadap izin yang ditutup oleh pemerintah daerah DIY yang tidak berizin, ya memang itu menjadi kewenangannya karena itu tidak ada izin kita tutup. Kemudian memang kami sempat diberi keluhan, curhat dari beberapa teman-teman penambang pasir Progo khususnya. Ada beberapa pemegang izin yang izinnya sudah habis. Semangatnya masyarakat itu tetap ngurus izin. Oke. Bukan berarti kemudian abai. Iya, tetap mengikuti peraturan ya Pak ya, tertib ya berarti. Dalam konteks ini saya memberikan sanksi teman-teman IPR, pemegang IPR khususnya, izin pertambangan rakyat, yang saya dengar keluhannya dari teman-teman sepanjang Progo itu, mereka semangat untuk mengurus izin. Okay. Hanya mungkin karena terjadi siklus regulasi tadi, dinamis ya. dinamika regulasi tadi itu,
Yang saya dengarkan itu satu misalnya kaitan dengan alat untuk pertambangan. Maka di Perda ini harus cetha dulu dokumen pengelolaannya nanti itu yang diperbolehkan itu pakai alat apa, mekanik boleh enggak gitu. Ini yang perlu kita. Nah sampai hari ini yang menjadi kendala teman-teman itu ada prasyarat dari BPWS yang mensyaratkan tidak boleh pakai pompa mekanik misalnya. Kemudian salah satunya lagi karena IPR itu tidak masuk di ruang aplikasi UMKM sehingga tidak bisa input. Nah itu beberapa hal yang sebenarnya mau kita urai di dalam peraturan daerah ini agar jangan sampai ada kegiatan penambangan yang tidak berizin. Itu urgensinya perda kita. Sebenarnya kalau kaitan dengan peraturan Menteri SDM itu sudah banyak yang lengkap detail. Kaitan dengan bagaimana pertambangan yang baik gitu, yang benar dan baik gitu, itu sudah diatur di peraturan Menteri SDM. Kemudian Kementerian SDM sudah banyak. Kemudian dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah banyak. Perda mengkonsolidasikan regulasi-regulasi itu. Oke, baik, terima kasih Pak Slama. Ini saya mau tanya Pak Wahyu nih. Nah, tadi udah disampaikan juga urgensinya adalah terkait dengan tadi ada karakter-karakter penambangan yang ada di Yogyakarta ini khususnya itu memang harus dikelola nanti lewat perda. Karena kalau lewat yang peraturan cukup dinamis di atasnya, tadi ada beberapa kendala. Tadi juga sempat disampaikan ada penambang-penambang yang jadi idle nih Pak. Ini kalau mungkin dari DPR itu juga, wah, dari sisi pemerintah ada regulasinya, keberlanjutannya juga ada sustainability-nya. Ini juga memikirkan kalau ada idle tuh nggak cuma masalah idle aja, tapi pasti ada perut-perut tuh yang nggak isi gitu Pak. Pasti ada dampak ekonomi yang terhenti di sana. Nah kalau menurut dari Pak Wahyu terkait dengan regulasinya seperti apa nih Pak? Oke, ya ini sebenarnya yang akhirnya menjadi dilema berkepanjangan ya. Dan seolah-olah peraturan mengenai lingkungan itu selalu dianggap sebagai peraturan yang membatasi perkembangan ekonomi. Padahal gampangannya, ya simpelnya tadi, ketika kita bicarakan konsep ekonomi maka harusnya nggak semua pertambangan berizin, gitu ya. Benar. Tetapi ntar dulu pada konsep lingkungan, kan pertanyaan tadi sebenarnya, apakah semua permohonan izin pertambangan dipenuhi? Nah, itu satu hal yang berbeda. Dalam artian kalau kita, ya ini yang semestinya keberpihakan harus diterapkan ya. Dalam artian gini, kalau tadi Pak dari cerita Pak Aslam bahwa pembahasan saat ini di-halt karena kemudian rencana induk kawasan pertambangan saja tidak dimiliki gitu ya. Saya apresiasi ini langkah politik Dewan gitu ya. Karena berarti memang ada upaya untuk memastikan bahwa Jogja kalau mau tambang ya nggak cuman asal bahwa sidik kok akeh pasire kok tidak ngemungke gitu ya, dimutahke Merapi itu akeh kok segala misalkan seperti itu ya. Tetapi pada posisi bahwa sebenarnya apakah tambang itu memang memberikan nilai kemanfaatan yang lebih dan ekonomi lebih atau justru nanti ada isu-isu lingkungan yang perlu diperhatikan. Karena kalau kemudian kita bicarakan konteks peraturan ini ya, ketika Raperda ini katakanlah tidak berjalan, pada dasarnya ada Perda 1 2018 tentang pengelolaan pertambangan di DIY. Memang kalau sisi tadi cerita kronologis hukum yang disampaikan Pak Aslam, ada beberapa yang jelas dengan Perpres 55 saja tidak cocok. Perda 1 2018 sudah lama sekali gitu ya. Tetapi ketika kalau nggak cocok, Perpres itu kedudukannya gimana? Oh lebih tinggi daripada Perda. Maka kemudian Perpres boleh nggak dijadikan sebagai pegangan? Jelas, harus. Maka kemudian Perpres ini yang dijadikan pegangan. Nah pertanyaannya kemudian tadi, terus gimana Pak kalau ada izin-izin tadi yang sekarang hal teknisnya, hal-hal yang sifatnya teknis berbeda. Maka memang ini ada beberapa hal yang perlu dimengerti bahwa misalkan kita bicarakan di Perda RT/RW DIY, badan air merupakan wilayah lindung yang nggak boleh dilakukan upaya pertambangan sama sekali. Maka ketika kemudian katakanlah kita bicarakan bahwa di badan air, katakanlah kita bicarakan wilayah sungai tadi ya,
Wilayah sungai kemudian Pak ini tidak bisa masuk di OSS karena memang kesesuaian pemanfaatan ruangnya nggak terpenuhi. Bisa nggak? Bisa. Disitulah kemudian peran peraturan dalam kemudian menjaga kestabilan istilahnya. Terus kalau seperti ini gimana? Ya memang ini tadi yang saya katakan dilema. Termasuk misalkan tadi, apakah ketika ada pompa kemudian dulu ada kemudian nggak ada, terus dari BPWS juga meminta untuk rekomendasinya nggak boleh pakai pompa itu. Maka pertanyaan sebenarnya disitulah kemudian berarti ada hal teknis yang menjadi kewenangan BPWS karena BPWS merupakan institusi, salah satu institusi yang diberikan kewenangan untuk mengatur itu, badan wilayah sungai tadi. Ya simpelnya kita tidak bisa kemudian mengamini ketika kemudian dulu nggak ada kemudian sekarang dulu ada sekarang nggak ada, berarti kalau nggak diatur berarti boleh. Nggak seperti itu juga. Ada kondisi-kondisi yang kemudian diatur. Misalkan Pak, ya mohon maaf ya misalkan, Pak kalau di rumah saya bebas loh pipis di pojok misalkan gitu ya. Di sini berarti saya bebas loh, ntar dulu. Kalau itu nggak diatur teknis pun bukan berarti itu boleh kan gitu. Gampangnya gitu. Itu sesuatu yang semestinya logika-logika seperti ini diperhatikan. Maka ketika ada ketentuan-ketentuan sifatnya untuk melindungi, ada RT/RW yang sifatnya juga untuk membatasi, maka justru disinilah semangat apakah kemudian tadi dengan saya mendukung ketika Raperda itu diarahkan justru untuk menata ulang. Tadi yang disampaikan oleh Pak Aslam. Yo ditata ulang dulu rencana induknya gimana? Rencana induk tentang kawasan pertambangan dia sudah punya belum? Oh sudah, oh bagus kan gitu. Terus kemudian yang lainnya hingga mengoptimalkan fungsi dari delegasi kewenangan diberikan daerah. Kalau memang belum, ya kenapa harus diburu-buru ketika kemudian kita justru perlu memperhatikan tadi aspek keberlanjutan ke depan. Mungkin itu gambarannya seperti itu. Oke, berarti termasuk peraturan-peraturan harus dipahami bersama gitu ya. Nggak cuma dirumuskan, tapi pelaku juga harus tahu nih sudut pandangnya seperti apa. Betul. Nah, ini cerita nih dari aspek hukumnya. Peraturan itu namanya produk manusia gitu ya. Produk manusia benar. Itu punya yang namanya karakter patologis, punya penyakit. Punya penyakit. Penyakitnya itu dua. Satu ketika substansi pengaturannya tidak jelas. Yang kedua yang adalah ketika penafsiran akan substansi tadi tidak tepat. Nah permasalahannya kalau ini kondisi di negara kita kan seperti itu ya. Substansinya ada yang nggak jelas kan bisa jadi kemudian kurang lengkap segala macam gitu ya. Nah penafsirannya yang kemudian tidak pas. Multitafsir. Ya sudah. Ini yang kemudian menjadi isu permasalahan. Tadi saya sangat apresiasi ketika Pak Aslam menyatakan justru itu yang perlu dirunut nih masalah. Kepentingan lingkungan terjaga, sosial ekonomi juga terpenuhi, kemudian akhirnya katakanlah bingkai regulasi perda ini gitu ya. Tetapi kemudian ketika ntar dulu piranti-pirantinya sudah dipenuhi belum? Ternyata belum. Pak Aslam kemudian mengatakan penuhi dulu dong, baru kemudian kita bahas lagi. Maka ini satu apresiasi yang sangat tinggi kepada DPRD DI untuk memastikan bahwa berarti ada komitmen yang baik untuk bahwa kemudian tadi katakanlah kemudian ada dua penyakit patologis tadi, maka kemudian gimana caranya pengaturan itu juga bisa bermanfaat untuk keseluruhan seperti itu. Oke, jadi juga istilahnya mengobati penyakit tadi ya, supaya secara peraturan jelas dan secara tafsir juga dipahami oleh seluruh pelaku, termasuk sebagai pemerintah yang mengawasi, mungkin pelaku dan masyarakat juga yang menjalani dan mendapatkan dampak-dampaknya juga supaya paham apa yang mereka perannya. Oke, Sobat Rembuk, ternyata cukup menarik ya. Kalau di karakter di Jogja, penambangan ini juga memang punya karakter tersendiri dan sudah dilakukan juga analisis biaya dan manfaatnya dan sudah ada upaya-upaya untuk mengaturnya. Nah, untuk di segmen terakhir kita akan lihat bagaimana rekomendasi para narasumber kita terkait dengan karakter penambangan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Masih di Rembuk Jogja, nanti kita akan lanjut di segmen berikutnya. Pertambangan mineral di daerah istimewa Yogyakarta, sebuah aktivitas yang tak bisa dipandang sebelah mata. Di satu sisi, ia menjanjikan kontribusi ekonomi. Namun, di sisi lain, risiko kerusakan lingkungan dan sosial membayangi, mengancam keistimewaan Jogja, mulai dari lereng Merapi hingga keunikan Gumuk Pasir Parangtritis. Lalu, bagaimana kita menimbang manfaat versus kerugian?
Kajian analisis biaya dan manfaat yang dilakukan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY di bulan Mei 2025 menjadi kunci. Ini bukan sekedar menghitung untung rugi materi, tapi juga mengukur dampak ekologis dan sosial yang seringkali tak ternilai harganya. Penyelenggaraan pertambangan yang baik atau good mining practice adalah keharusan. Berpihak pada masyarakat dan lingkungan, berbasis risiko bencana dan berkeadilan. Ditambah lagi, pendekatan hak asasi manusia harus menjadi fondasi. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak atas keselamatan dan perlindungan dari bencana, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi alam yang menopang kehidupan. Dengan pendelegasian wewenang perizinan tambang dari pusat ke provinsi, DIY kini memiliki kendali lebih besar. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 menjadi landasan. Artinya, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta punya kekuatan untuk memastikan pertambangan di sini berjalan sesuai filosofi Hamemayu Hayuning Bawono. Saat ini, DPRD DIY tengah membahas rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan usaha pertambangan. Ini adalah kesempatan emas untuk merumuskan regulasi yang kuat yang tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga melindungi lingkungan dan masyarakat. Nilai tambah sejati dari pertambangan adalah ketika ia mampu berjalan selaras dengan kelestarian alam dan kesejahteraan manusia. Mewujudkan pertambangan yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah berarti menciptakan harmoni antara ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Dengan komitmen bersama, kita bisa memastikan Hamemayu Hayuning Bawono menjadi nyata dan Jogja tetap lestari untuk anak cucu kita. Sobat Rembuk, kembali lagi di Rembuk Jogja, masih membahas terkait dengan analisis biaya dan manfaat pertambangan dengan peningkatan nilai tambah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sobat Rembuk, jadi peraturan itu memang tidak membatasi atau melarang full terkait dengan kegiatan penambangan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi juga mengatur agar dampaknya bisa dirasakan oleh semuanya. Bahkan tidak hanya semua di saat ini, tapi nanti juga di saat yang akan datang supaya masih bisa dirasakan oleh anak cucu kita tadi. Nah, kita akan dengarkan rekomendasi dari narasumber kita terkait dengan penyelenggaraan pertambangan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin saya akan bertanya yang pertama kepada Dr. Wahyu nih, mungkin seperti apa rekomendasinya yang mungkin bisa diberikan terkait dengan penyelenggaraan pertambangan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, Pak? Oke, mungkin saya akan mengambil dari pendekatan prinsip hukum lingkungan itu yang sering dipahami itu kan lebih kepada prinsip pencemar membayar dan prinsip pencegahan gitu ya. Yang seolah-olah menjadi dua sisi koin mata uang gitu ya. Yaitu utama pencegahan, jadi bagaimana upaya dilakukan untuk mencegah dampak. Kemudian ya udah nggak usah khawatir kalau nanti ada pencemaran wajib membayar. Tapi justru yang lebih utama harus diatur atau kemudian harus diperhatikan karena ini juga prinsip yang berlaku universal, yaitu prinsip kehati-hatian. Jadi ketika prinsip kehati-hatian itu mengatakan bahwa ketika ada ancaman serius, ketika ada dampak yang nyata atau bahaya yang nyata baik terhadap kesehatan maupun lingkungan, kesehatan berarti manusia gitu ya, maka kekurangan kepastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda. Menunda apa? Kebijakan, mekanisme, alat, peraturan, apapun yang sifatnya cost effectiveness. Kalau kemudian kita bicara analisis biaya dan manfaat tadi. Jadi katakanlah ketika kemudian kita bicarakan bahwa ini ada risiko loh, sudah betul loh risiko. Macam-macam lah ya tadi entah yang erosi lah, entah wilayah sungai lah, entah kemudian gumuk dan seterusnya. Maka dengan prinsip kehati-hatian kita bicarakan bahwa kan kalau kemudian saya bisa mengatakan sebagai orang yang apatis terhadap pernyataan Pak Diin tadi, alah tenang nih Pak, emang data tahun 70 ada Pak Diin punya hitung-hitungannya tuh. Dulu memang beneran nih 417, itu ada hitung-hitungannya tuh, atau cuman perkiraan aja, kan nggak bisa seperti itu. Atau kemudian, atau jangan-jangan Pak Diin cuman
nambah-nambah angkanya seolah-olah fantastis 50 tahun 400 gitu ya. Katakan seperti itu ya. Asumsi-asumsi itu ya. Asumsi-asumsi seperti itu. Maka itu yang dikatakan ketidakpastian ilmiah. Data-datanya mungkin kurang. Tetapi loh, Pak Dihin ternyata punya hitungan juga. Ada kajian tuh itu tadi disampaikan. Maka kita bicarakan pada saat nilai ilmiah saja itu kurang, tidak pasti, kita masih ada data, tapi masih kecil lah, kayaknya seperti ini, kayaknya seperti ini. Tetapi ancamannya itu nyata, ancamannya serius, maka nggak boleh kemudian kita menyepelekan, istilahnya gitu. Kita nggak boleh kemudian mengatakan oh, santai saja, sekarang boleh. Nah justru yang harus dilakukan, karena lingkungan itu kan sebenarnya terposisikan sebagai objek kita selama ini kan. Benar. Mereka nggak bisa bicara dan seterusnya gitu ya. Maka sebenarnya disitulah peran manusia itu kalau kita bicarakan khalifah ya pengelolanya seperti apa. Kita yang harus bisa kemudian menentukan. Nah ini menjadi permasalahan tadi dilematis ketika sudut pandangnya seolah-olah udahlah nggak apa-apa kan yang penting untuk kemanfaatan. Loh kemanfaatan itu jangan dipikir hanya sekedar kemanfaatan untuk ekonomi beberapa pihak, tetapi kemanfaatan untuk keseluruhan, seluruh pihak. Termasuk alam, termasuk anak cucu dan seterusnya. Dan nggak hanya hari ini tapi juga untuk hari depan. Ya, seperti itu. Berarti termasuk kajian akademik itu juga harus berkelanjutan ya Pak ya. Tidak hanya mengkaji hari ini tapi juga mungkin data-data yang dulu juga harus dikumpulkan hingga ke depannya. Oke, baik. Kalau dari Pak Dihin nih terkait dengan sudah menganalisis dan lain-lain, mungkin ada rekomendasi terkait dengan penyelenggaraan penambangan yang ada di DIY ini Pak? Oke, kalau hari ini sepertinya falsafah pembangunan DIY belum berubah sejak tahun 1700-an. Yaitu Hamayu Hayuning Bawono itu tetap menjadi falsafah yang ada di setiap regulasi. Dan turunannya itu kan sudah jelas. Itu ada mangasih mengising budi, ada memasuh malaning bumi. Terkait dengan lingkungan, memasuh malaning bumi ini juga menjadi misi sebetulnya kan. Dari setiap aktivitas pembangunan, memasuh malaning bumi atau mencegah, memperbaiki kerusakan bumi ini juga harus tetap digaungkan gitu loh. Dan yang bisa membuat kerusakan bumi ini kan ya cuman Rahayuning Bawono, Kapurwa, Sekutini manusia. Manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri. Kalau kita bicara tentang tambang, sebetulnya ada penambang yang baik. Ada penambang yang mungkin alawamah tadi. Cuma berpikir untuk dirinya sendiri, tidak berpikir untuk yang berkelanjutan. Nah, hal-hal ini kemudian kadang-kadang dikebiahui ya. Semua penambang mesti murko, pasti nggak berpikir tentang itu. Padahal kan mungkin tidak. Nah, walaupun nggak semua harusnya. Iya. Yang itu kemarin sebetulnya kami berkeinginan untuk, tadi disampaikan Mas Yuyun, kalau bisa di hold dulu ya monggo. Tapi di hold bukan dalam arti berhenti untuk selamanya. Tapi kita bisa mengidentifikasi kira-kira manusia-manusia mana sih, pelaku-pelaku mana sih yang masuk dalam kategori merah, kuning atau hijau. Kalau manusia penambang masuk kategori hijau ya monggo silakan terus. Kalau kuning berarti perlu ada pembinaan. Kalau merah ya sudah, kalau 1-2 kali diingatkan sudah nggak bisa, harusnya dalam regulasi yang mau kita susun itu harusnya sudah juga ada sanksi yang tegas dan jelas. Kalau perlu sanksinya tidak hanya dari sisi perusahaannya saja yang di black atau di blacklist ataupun di sampai NIK-nya kalau perlu. Karena kalau cuma perusahaannya yang di blacklist, dia akan menjelma jadi perusahaan yang baru lagi. Dan akan membuat kerusakan yang baru lagi. Jadi mungkin kita sudah berpikirnya, karena yang merusak ini manusia, ya harusnya karakter manusianya ini kita atur, bukan atur dalam arti untuk menghentikan aktivitas, tapi untuk mengatur, melindungi kita semua begitu. Jadi rekomendasi-rekomendasi yang saat ini kami analisis dan kami susun, saya juga disclaimer bahwa apa yang kami lakukan hari ini semua tidak berdasarkan asumsi. Semua bukan asumsi ya Pak. Bukan semua asumsi, berdasarkan by data. By data ya? Iya, semua berdasarkan data. Dan data itu dikeluarkan oleh instansi-instansi yang juga resmi. Itu yang kami analisis gitu loh. Jadi kayak katakanlah, apakah punya data tahun 70? Punya. Kami punya dari teman-teman Parangtritis Geomaritim Science itu setiap tahun memotret
perubahan gumuk dari mulai tahun 76 sampai hari ini. Oke, berarti analisisnya juga sudah berkelanjutan ya ini Pak ya? Iya. Oke. Dan kami masih yakin bahwa gumuk itu bisa tumbuh apabila daya dukung, daya tampung lingkungan itu diperhatikan dalam aktivitas menambang. Begitu Mas. Jadi rekomendasi-rekomendasi ini tentu tidak bisa kita sampaikan semua hari ini karena cukup banyak, poinnya cukup banyak. Itu dari sisi bagaimana perizinan dilakukan, bagaimana implementasi di lapangan dilakukan, dan pengawasan ini juga hal yang penting. Karena regulasi yang baik, kemudian aturan yang baik, tapi tanpa penegakan dan pengawasan yang baik itu juga akhirnya juga percuma. Karena kita punya aturan yang banyak, punya kebijakan yang banyak. Namun suatu sisi tidak ada penegakan aturan juga percuma gitu loh. Katakanlah kalau di tambang ada inspektur tambang yang bicara. Tapi kalau apa yang disampaikan Institut Tambang bahwa rekomendasi si A harus dikenai sanksi B, si B harus dikenai sanksi, ini tidak ditindaklanjuti, dan setiap tahun rekomendasi ini muncul. Jadi kami punya data dari 2018 sampai hari ini, itu temuan di lapangan itu selalu sama dan berulang sampai hari ini. Jadi apa gunanya pengawasan? Kalau hari ini kejeglong di situ, besok di situ, besok di situ, besok terus di situ. Ini berarti kan ada apa dengan pengawasan? Ada apa dengan monitoring? Hal-hal seperti ini kan harusnya tidak terjadi gitu loh. Nah, apa yang kami lakukan hari ini sebetulnya niatnya ke sana Mas. Jadi bagaimana mari kita perbaiki tata kelola, dan kami juga berharap senyampang dengan raperda ini yang sedang kita susun, mudah-mudahan kajian yang sedang kita lakukan, analisis yang kita lakukan paling tidak bisa mewarnai lah atau memperkaya apa yang sedang disusun. Sekali lagi kita tidak dalam dalam rangka untuk menutup, anti tambang dan lain sebagainya, tidak. Tapi dalam rangka tadi, ini harus berkelanjutan, ini harus diatur supaya ya, karena kadang-kadang manusia itu kalau tidak dipaksa ya tidak jalan gitu. Benar. Kadang-kadang seperti itu. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Din. Pak Aslam, rekomendasi ataupun harapan terkait dengan penyusuran nanti untuk perda ini atau terkait dengan penyelenggaraan pertambangan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, Pak? Yang pertama bagi teman-teman pemegang izin pertambangan dan teman-teman pelaku usaha pertambangan, jangan khawatir, perda ini kita susun untuk kepentingan kita bersama, kepentingan pemerintah daerah, kepentingan masyarakat di wilayah pertambangan, kepentingan seluruh pelaku usaha pertambangan juga. Nah, hari ini kita masih berproses berstimulasi dengan pemerintah daerah dalam merampungkan dokumen pengelolaan pertambangan tadi itu. Karena di dalam dokumen pengelolaan pertambangan itu kaitan dengan alat, jalan tambangnya seperti apa, konsep reklamasi pasca tambangnya seperti apa. Tadi yang dikait beliau tadi itu kan salah satu temuan itu kan reklamasi dan pasca tambang yang selalu temuannya mandek gitu. Karena kalau harus konsep reklamasi pasca tambangnya nggak kita desain dari awal, maka pemohon izin dia menyusun reklamasi pasca tambangnya itu nggak ada acuan induknya. Kemudian yang terkait dengan penjualan juga, distribusi. Oleh karena itu melalui forum Rembuk Jogja ini, monggo masyarakat daerah istimewa Yogyakarta silahkan untuk memberikan kritik, koreksi, masukan terhadap draft yang sudah ada, baik naskah akademik maupun raperdanya. Draft naskah akademik maupun raperdanya bisa dilihat di webnya DPRD DIY, bisa dilihat di webnya Pemda DIY, kaitan dengan naskah akademik dan draftnya. Harapan kami dengan banyak masukan dari masyarakat, dari akademisi, dari pegiat lingkungan, harapan kami perda ini bisa mengakomodasi kepentingan kita bersama kaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Oke, berarti terkait dengan kajian yang ada dari
Biro PIWPP tadi juga akan digunakan ya untuk muatan substansi yang ada di Raperda ya Pak ya? Tentu, Biro PIW itu OPD yang memberikan supporting system terhadap pembangunan infrastruktur wilayah. Sehingga kita juga berharap dan selama ini sudah disampaikan, sudah dilakukan supporting system dari Biro PIW Pemda Daerah Yogyakarta. Karena di biro ini yang menjadi supporting system kaitan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan khususnya infrastruktur wilayah di daerah Yogyakarta. Kegiatan tambang termasuk kegiatan yang terkait dengan infrastruktur wilayah. Oke, baik, terima kasih Pak Aslam, Pak Dihin, Pak Wahyu atas bincang-bincangnya di kali ini di Rembuk Jogja. Cukup insightful, termasuk buat Sobat Rembuk yang menonton podcast ini ya. Wah, ini luar biasa ya. Jadi memang peraturan itu kita atur bukan untuk menutup aktivitas pertambangan, tapi untuk mengatur supaya dampaknya itu bisa dirasakan oleh semuanya ya. Oleh nanti masyarakat, juga pemerintah juga bisa meregulasi dengan benar, supaya yang penambang juga bisa melakukan aktivitas penambangan dengan tenang juga sesuai dengan aturannya, dan juga lingkungan juga bisa dinikmati tidak hanya hari ini tapi juga bisa dinikmati nanti anak cucu kita. Nanti semoga Sobat Rembuk juga support terkait dengan diskusi-diskusi semacam ini. Jangan lupa untuk juga nonton series yang ada di podcastnya Rembuk Jogja lainnya. Terima kasih Sobat Rembuk sudah menonton podcast ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di sesi-sesi atau podcast-podcast selanjutnya. Dadah.